Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan juga tak lupa sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua umat muslim mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Baiklah para sahabat, saudara-saudara kaum muslimin sekalian dimanapun Anda berada, menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi dengan atmosfer yang saya kira cukup tinggi yang terjadi di media sosial antara para ulama kita, saya mencoba untuk memberikan gambaran tentang hal ini, walaupun sebenarnya saya bukanlah siapa-siapa, tetapi saya merasa terpanggil untuk memberikan gambaran dan tidak bermaksud untuk membela satu pihak dan tidak bermaksud untuk menyudutkan satu pihak. Baik, kita mulai dari Ustadz Hadi Hidayat. Ustadz Hadi Hidayat, saya lihat di beberapa videonya di medsos, terutama YouTube, bahkan Facebook, beliau menjelaskan secara rinci mengenai penjelasan tentang hukum alat musik. Ya. Jadi banyak perbedaan yang terjadi di kalangan para kaum muslimin. Sebenarnya ini sudah terjadi dari zaman dulu mengenai haram dan halalnya musik. Baik, Ustadz Hadi Hidayat menjelaskan bahwasanya musik itu tidak haram, musik itu halal, namun tergantung dari situasinya. Jika musik itu dilakukan atau diadakan untuk memperkuat keimanan kita atau bernilai-nilai Islami, ya halal. Tapi kalau musik itu diadakan cenderung kepada maksiat, atau untuk niatnya maksiat, atau ada terkandung di dalamnya nilai-nilai maksiat, maka musik itu haram. Bahkan memang hadis sahih menyatakan bahwasanya ada hadis sahih yang menyatakan musik itu haram, yang kurang lebih bunyinya itu nanti suatu saat ada umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra, khamar, dan alat musik. Oke. Itu disebutkan 4 poin. Jadi yang dibahas atau yang viral pada saat ini itu hanya satu, yaitu alat musik. Saya tanya kepada saudara-saudara sekalian, pada kaum muslimin dimanapun berada yang melihat video ini, adakah kaum muslimin, muslimat yang menyatakan bahwasanya perzinahan itu halal? Tidak ada. Dan kalau ada yang menyatakan halal, berarti dia bukan muslim. Karena ajaran Islam tidak pernah menyatakan bahwasanya perzinahan itu halal.
Beda dengan hubungan antara suami istri, itu bukan perzinahan. Walaupun sebenarnya hal yang terjadi itu adalah sama, tetapi karena telah diikat dengan tali pernikahan, namanya bukan zina, namanya hubungan badan yang telah halal dan berpahala dan bernilai ibadah. Dan yang kedua, sutra haram bagi laki-laki yang memakainya. Kalau bagi perempuan nggak masalah. Saya tambahkan, begitu juga dengan emas. Emas juga haram bagi laki-laki yang memakainya. Rasulullah pernah mencapakan emas ketika ada sahabat yang memakai cincin emas di jarinya, dia buang. Tapi emas tidak masuk dalam topik kita. Khamar juga haram. Ketika pada masa Rasulullah, khamar itu sempat halal, tapi masuk pada waktunya khamar itu diharamkan. Ketika itu juga para sahabat membuang khamar, tidak mau lagi khamar. Setelah ada instruksi dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, alat musik. Dan ini menjadi perdebatan antara Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Muslih Safitra kalau tidak salah. Ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk membela salah satu dan tidak bermaksud juga menyudutkan salah satu di antara mereka, karena saya juga tidak punya kepentingan secara pribadi. Baik, untuk Ustadz Adi Hidayat, dari 4 yang kita sebutkan tadi, cuma 1 yang dia halalkan, dan itu pun dengan syarat, dengan pertimbangan. Dan pihak yang sebelah menyatakan haram. Apapun bentuknya musik haram. Dan ada beberapa hadis yang menyatakan halal dan boleh. Dan ada juga ketika di masa Rasulullah orang atau kerabat menggunakan alat musik seperti rebana dan lainnya, dibiarkan saja oleh Rasulullah, dipersilakan. Jadi sebenarnya hal ini tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermasalahkan, dan tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi karena saya lihat mungkin saya salah, mudah-mudahan salah. Apakah ada yang menggiring, apakah ada orang yang memiliki kepentingan, apakah ada tujuan tertentu sehingga situasinya menurut saya di sosial media terutama YouTube atmosfernya cukup tinggi. Dan saya memberikan gambaran ini bukan saya sebagai ulama, saya bukan siapa-siapa, dan ilmu agama saya pun rendah. Saya hanya masyarakat awam, dan saya tidak pernah bertemu secara langsung dengan Ustadz Adi Hidayat dan juga dengan Ustadz Muslih Safitra. Dan saya rasa ini cukup adil. Saya berada di Sumatera, dan saya tidak kenal dengan mereka berdua. Kalau untuk Adi Hidayat sudah cukup lama saya sering melihat video-video beliau, walaupun terkadang hanya cuplikan, kadang full, kadang ya hanya sekedar melihat, ya walaupun tidak setiap hari tapi cukup sering. Tapi untuk Ustaz Muslih Safitra, saya baru ini melihat beliau.
Jadi saya secara pribadi, masyarakat awam sangat menyayangkan kenapa ini bisa terjadi. Hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Dan saya berusaha untuk memandang hal ini dari sudut yang netral, karena saya tidak punya kepentingan dengan kedua ustaz ini secara pribadi, ya. Dan saya pun bukan penganut satu pemahaman atau karena saya orang awam, penyampaian saya mungkin ya kurang pas. Saya bukan orang NU, bukan orang Muhammadiyah, bukan orang Salafi. Saya hanya umat muslim yang berusaha untuk berbuat baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis semampu saya. Dan saya berusaha hijrah dari hari ke hari. Oke. Yang jadi salah satu permasalahan adalah mengenai surah yang menyatakan tentang penyair atau musik. Di sana terjadi perbedaan pendapat dan perdebatan. Yaitu surah Asy-Syu'ara. Ya, kita cari ya, dapat. Yaitu terjadi perbedaan pendapat di surah Asy-Syu'ara. Jadi bagi Ustadz Hadi Hidayat, surah Asy-Syu'ara itu adalah surat musik yang disanggah oleh ulama-ulama yang lain. Karena bagi ulama yang lain itu adalah penyair. Saya tidak menyalahkan Hadi Hidayat, dan juga saya tidak menyalahkan ulama yang menyebut penyair. Memang benar itu adalah penyair. Dan sampai pemahaman saya sampai saat ini, dia adalah penyair. Tetapi Ustaz Hadi Hidayat mengatakan itu surat musik, pemusik. Saya yakin dia punya alasan tertentu, dan dia sudah menjabarkannya. Dan mengenai isi penjabarannya tidak ada perbedaan, atau ada pun perbedaan sedikit, mayoritas sama. Yaitu musik itu membawa banyak mudarat. Para penyair jalan ke lembah, naik lembah mencari inspirasi ke sana kemari, membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, sehingga itu adalah membawa banyak mudarat. Waktu terbuang percuma. Dan itu tidak diinginkan dalam Islam. Tetapi dilanjutkan kembali. Ya, seperti ayat terakhir Asy-Syu'ara, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarallaha katsiran wa wantasharu min ba'di ma'zulimu, dan seterus. Nah, saya pun membaca kurang begitu pas, karena bukan saya orang alim ulama, saya hanya masyarakat awam. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah. Jadi dengan musik kita bisa bersolawatan, kita bisa membawakan lagu-lagu Islami untuk menyemangati saudara-saudara kita. Ini yang dimaksud oleh Ustaz Hadi Hidayat. Jadi kalau hal ini menjadi perdebatan, saya rasa sungguh aneh. Oke, ada yang menyatakan bukan masalah
penjelasannya itu masalah yang disebutkan surah Asy-Syu'ara itu adalah pemusik. Sebenarnya bukan pemusik, penyair itu yang menjadi permasalahan katanya. Sampai-sampai ada yang menyatakan ini gendang, ini gitar, ini trompet, ini piano, kan seperti itu. Ini namanya alat-alat apa? Alat-alat musik dong. Ya, alat-alat musik. Dan ini pelajaran anak apa? Anak SD. Ya, anak SD. Jadi kalau ada yang mengatakan ini alat syair, kembali ke SD. Saya rasa itu suatu kalimat yang merendahkan. Kita jauhkanlah yang seperti itu. Janganlah. Apalagi keluar dari mulut ulama atau mulut orang yang berilmu. Janganlah. Ya. Tapi manusia juga tidak lepas dari sila. Ya, nggak apa-apa. Yang penting bertaubat. Jadi kita bahas Adi Hidayatnya. Mengapa? Saya mencoba untuk memahami Ustaz Adi Hidayat menurut versi saya. Ustaz Adi Hidayat adalah salah satu ustaz yang memiliki kecerdasan, saya rasa di atas rata-rata. Menurut saya, bagaimana dia penyampaiannya, kecepatan dia penyampaiannya, isinya, kerinciannya, dan juga bagaimana rasa percaya diri dia menyampaikan apa yang dia sampaikan. Sumber-sumbernya jelas. Jadi dengan kecerdasan yang saya rasa dia di atas rata-rata yang lain, bukan merendahkan yang lain, bukan. Banyak ustaz-ustaz yang memiliki kecerdasan yang tinggi seperti Abdul Somad, Zulkifli Ali, Hanan Ataki, banyak. Buya Yahya apalagi luar biasa, Ustaz Buya Yahya. Apalagi almarhum Zainuddin MZ luar biasa. Jadi Ustaz Adi Hidayat menyatakan pemusik, musik, seharusnya syair. Oke, coba saya memahami nalarnya Ustaz Adi Hidayat. Oke. Dulu orang, kecuali orang-orang yang beriman, tidak percaya Nabi Muhammad membelah bulan. Sekarang beriman maupun tak beriman tidak bisa mengingkari. Buktinya sudah jelas. Walaupun tidak secara nyata ada videonya, tapi dari riwayat cerita-cerita itu zaman dulu hanya kisah Nabi Muhammad membelah bulan, hanya Nabi Muhammad yang membelah bulan. Hanya Nabi Muhammad ada cerita yang membelah bulan, dan terbukti sekarang astronom naik ke bulan karena memang ada garis membelah bulan menjadi dua bagian, tidak terbantahkan. Begitu juga dengan Islamnya kan. Islamnya dulu orang yang percaya, yang beriman, hanya kalau nggak salah, kalau tidak salah, Abu Bakar Siddiq tidak perlu penjelasan Rasulullah, dia sudah percaya. Tapi sekarang kita semua beriman, percaya. Oke, saya percaya sama Adi Hidayat, tapi bukan percaya saya seperti kepada Nabi, beda. Percaya saya kepada Ustaz yang memiliki kecerdasan. Kenapa dia katakan pemusik, musik, bukan penyair atau syair? Syair bendanya, sesuatunya, objeknya. Penyair orang yang melakukan. Musik barangnya, benda, walaupun tidak bisa dipegang tapi bisa dirasakan. Pemusik orangnya yang melaksanakan musik, yang melakukan musik. Oke, musik itu apa? Versinya berbeda-beda. Menurut Adi Hidayat beda, menurut saya berbeda. Jadi musik itu menurut saya langsung saja adalah kumpulan bunyi-bunyian yang menjadi suatu irama. Jadi
ada yang mau saya sampaikan di sini yang mungkin bisa terjadi suatu kericuhan seperti Ustaz Adi Hidayat. Kenapa nalar saya dengan nalar Anda berbeda? Alat-alat musik, trompet, piano, gitar, gendang, biola, alat-alat musik disebut alat musik, bukan alat-alat saya. Terus kalau saya bilang lidah ini ada alat musik, bagaimana? Lidah adalah alat musik. Bagaimana kabar Anda? Mungkin Anda mengatakan saya salah, tidak masalah, silakan. Pendapat. Mungkin Anda mengatakan saya aneh, silakan. Mungkin Anda mengatakan saya tidak waras, silakan. Ini sebenarnya saya simpan dalam hati, tapi saya sampaikan untuk permasalahan ini, khusus untuk permasalahan ini untuk Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Muslim Safita. Kenapa saya katakan lidah ini apakah termasuk alat musik? Contohnya bunyi-bunyian yang musik adalah kumpulan bunyi-bunyian yang menjadi suatu irama yang asik. Walaupun ada juga musik yang tak asik menurut kita, menurut saya, menurut Anda. Na 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 na. Ulang lagi. Na 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 na. Ulang lagi. Na 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 na. Ditambah mungkin satu orang lagi. Apa rupanya dengan gitar? Teng 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 teng. Alat musik gitu. Jadi lidah ini apa nggak alat musik? Menghasilkan musik. Tapi kalau kita lidah itu apa? Banyak jawaban orang. Alat perasa, alat untuk bicara, begitu. Alat untuk menyakiti bahkan. Jadi kalau untuk alat syair apa? Kalau dibahas alat-alat musik, ya untuk membandingkan dengan syair, alat-alat syair apa? Pulpen untuk menulis, pena, pensil, kertas, tempat untuk wadah menulisnya, meja untuk menahan ketika kita menulis. Zaman sekarang menulis di atas kertas, kalau zaman dulu menulis di atas pelepah, berarti pelepah pun termasuk alat syair. Kalau kita bicara alat syair, menulis di atas tanah dengan ranting berarti termasuk alat syair. Tapi kalau saya katakan ranting adalah alat syair, bagaimana pendapat Anda? Ini saya orang awam loh. Saya jurusan teknik dari Medan, Sumatera Utara. Bagaimana kalau saya katakan ranting itu adalah alat-alat syair? Banyak yang protes. Jadi ini saya katakan ranting adalah alat-alat syair. Jika digunakan ranting itu menulis syair di atas tanah. Batu juga merupakan alat-alat syair. Jika kita mengukir syair di atas batu, begitu juga musik. Lah, kita turunkan, itulah dia turunan. Turunkan. Nah, seperti itu. Jadi, Ustaz Adi Hidayat ya tidak salah. Cuma saya sayangkan kenapa dia ucapkan pemusik di saat sekarang ini orang mungkin belum menerima. Orang menerimanya penyair gitu. Seperti saya yang seharusnya saya tahan dulu. Jangan saya katakan ranting itu alat musik. Jangan saya katakan lidah itu, jangan saya katakan ranting itu alat syair. Dan jangan saya katakan lidah itu alat musik. Tetapi karena permasalahannya terpaksa saya katakan lidah itu alat musik. Karena bisa menghasilkan atau bisa dipergunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyian yang harmonis. Apalagi kalau berdua, bertiga, berempat.
bukan musik, syair itu yang kita tulis, itulah syairnya. Ketika syair ini diucapkan, disebutkan dengan bunyi-bunyian yang berirama dinamis, dia sudah termasuk dengan musik dengan pengertian yang saya sebutkan tadi. Mungkin Adi Hidayat berpendapat seperti itu, Ustaz Adi Hidayat. Di mana salahnya? Ustaz Mufli mengkritik. Loh, di mana salahnya juga? Kalau kita tampil di media sosial depan umum, berarti kita mesti dikritik. Yang mengkritik tidak salah. Kalau tidak mau dikritik, jangan dipajang di media sosial. Ini logika orang teknik yang bermain. Dari Medan, tepatnya Kota Made Binjai, tapi saya bekerja di Medan. Setiap hari Medan Binjai, PP, pulang pergi. Pulang pergi, ada yang berpendapat pergi pulang, nanti pergi dulu baru pulang. Terserah pendapat, mau mana yang enaknya dalam memahami suatu topik atau permasalahan, silakan. Nah, itu dia. Jadi kalau syair, musik, penyair, pemusik, keterkaitannya sangat erat. Jadi syair yang dibacakan, contohnya dari musik itu yang ada kalau dalam ada nilai Islamnya yang ada seperti sholawatan lah, nasib seperti itu, lagu kasidah, kan seperti itu. Jadi jangan dibilang alat musik itu cuma trompet, gitar, gendang. Itu kalau disebutkan levelnya SD. Begitu. Jadi nggak usah sombong. Kalau kita tamatan luar negeri, baik itu di Maroko, baik itu di mana ya, di Kairo, Mesir gitu, Arab Saudi, lulusan agama, lulusan teknik. Ini lulusan teknik Medan. Teknik di Medan maksudnya, bukan lulusan teknik Medan, enggak, bukan. Tapi kalau orang memprotes bisa juga. Anak ada lulusan teknik Medan. Duh, maksudnya bukan gitu loh. Kalau semua dijelaskan secara rinci. Jadi intinya ini saya agak gerem dikit-dikit kenapa ini bisa terjadi. Ya, tidak ada tujuan pribadi saya di sini, kepentingan pribadi tidak ada. Ustaz Adi Hidayat maju terus, sehat selalu. Untuk Ustaz Adi Hidayat, sehat-sehat selalu, maju terus, jangan mundur, tetap bersemangat karena Allah, tetap berdakwah. Ya, saya salut kepada Ustaz. Begitu juga kepada Ustaz Musli Sapitra, ya, Ustaz Musli Sapitra ya, yang Ustaz yang saya lihat gagah, yang luar biasa, ilmunya juga tinggi. Sekali lagi saya mohon maaf kepada kedua Ustaz kita, kepada Ustaz Adi Hidayat kalau saya ada salah, dan juga kepada Ustaz Musli Sapitra saya juga mohon maaf Ustaz kalau mungkin saya ada menyakiti perasaan Ustaz ya, dengan ucapan-ucapan saya, dengan apa yang saya katakan tadi, mungkin ada ketersinggungan perasaan, saya mohon maaf, itu murni tidak bermaksud seperti itu ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya selama perbedaan di antara kita tidak mengganggu akidah kita, tidak masalah. Yang penting kita tetap satu akidah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita adalah saudara, dan juga rukun Islam kita, rukun iman kita tetap sama, kita tetap saudara. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kepada Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Musli Sapitra, dan bagi yang lainnya
pesan saya juga, saya memohon kepada saudara-saudara saya yang lainnya, YouTuber, konten kreator dan sebagainya, tolong ya, jangan dieksploitasi untuk kepentingan pribadi yang akhirnya menimbulkan kericuhan-kericuhan baru. Ya. Jadi saya masyarakat awam yang tidak mengerti secara detail atau paham tentang ilmu agama, karena saya jurusan teknik, ya, saya terpanggil dengan nalar saya hanya sebagai manusia atau masyarakat awam, ya, saya menginginkan ya Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musli Sapitra yang sudahlah tutup buku, buka lembaran baru, saling berjabat tangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.